Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sekalian masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Karena tidak sedikit keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai pada tahun lalu bisa beribadah bersama kita, tarawih bersama kita. Saat ini mereka sudah dipanggil oleh Allah. Mereka sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Mudah-mudahan semua kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semua dosa-dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga sebagian saudara kita, mereka saat ini sedang dicoba dengan penyakit, sedang berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumah, ingin sekali datang ke masjid, tetapi mereka dalam keadaan sakit. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Karena itu mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan takarub kita, istighfar kita, zikir kita, sholawat kita, dan doa-doa kita. Sehingga jika saatnya nanti Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, Ramadan ini adalah kawah candra di muka, bulan tempat kita membentuk sifat karakter, sehingga kita semua di ujungnya memiliki spiritualitas yang baik, rohani yang tercerahkan, yang di dalam bahasa Al-Quran itu adalah la'alakum tattaqun. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, salah satu bentuk dari spiritualitas yang baik itu adalah dari latihan puasa, yaitu lahirnya sifat kejujuran. Jujur. Karena puasa ini betul-betul membentuk kita agar kita itu orang yang jujur. Tidak ada orang yang tahu apakah kita itu puasa apa tidak. Kita masuk kamar, makan dan minum, keluar dengan pura-pura lemas, pura-pura tidak berdaya, padahal itu barusan makan. Nggak ada yang tahu.
Tapi kenapa dalam keadaan lapar dan haus, tidak ada orang, kita tidak mau makan, tidak mau minum? Karena ada kejujuran di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahwa ada Allah. Allah melihat dan menyaksikan kejujuran. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, sifat jujur itu adalah roh dari keberagamaan, adalah jujur. Dan kejujuran itu, ayat yang saya bacakan tadi dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu, mereka mendapatkan nikmat dari Allah bersama para nabi, wasiddiqin, orang jujur, orang benar. Di dalam ayat itu, orang jujur itu ditempatkan posisinya di bawah Nabi. Saking tingginya derajat kejujuran itu. Baru syuhada, baru orang-orang yang soleh. Betapa tingginya. Karena dampak dari kejujuran itu akan melahirkan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Sebaliknya, apabila kebohongan itu, penyelewengan, penyimpangan, itu akan muncul konflik di dalam masyarakat. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ayakunul mu'minuna jabbanan? Qala, na'am. Ya Rasul, apakah mungkin orang mukmin itu pengecut? Pengecut, jabanan. Dijawab oleh Rasul, ya. Kemudian ayakunul mu'minun bakhilan? Faqala, na'am. Apakah mungkin orang mukmin itu bakhil, kikir? Dijawab oleh Rasul, ya. Jadi orang mukmin itu bisa jadi pengecut, bisa jadi bakhil dan kikir. Tetapi dijawab, tanya lagi yang ketiga, ayakunul minuna kadzaban? Apakah mungkin orang mukmin itu bohong? Faqala, la. Dijawab oleh Rasul, tidak. Jadi orang mukmin itu tidak akan bohong. Itulah orang mukmin. Kan itu lagi-lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik itu adalah pada kejujuran. Jujur. Kalau orang munafik itu bohong, kalau berbicara dusta, kalau janji adalah langgar, kalau diberi amanah khianat. Tapi kalau orang mukmin itu tidak. Kemudian yang membedakan ahli surga dan ahli neraka itu adalah kejujuran. Jujur. Mukmin yang jujur jaminan di surga. Dan mukmin yang bohong itu adalah neraka. Nah, di hamba Allah rahimakumullah, dampak daripada kebohongan, penyimpangan, penyelewengan itu luar biasa. Kasus Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah sahabat utama, as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama, golongan yang pertama masuk surga. Dzunnuraini wal hijratain, mengawini dua putri Rasul, Siti Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kemudian dua kali hijrah ke Habasah dan Madinah. Dan orang yang paling dermawan. Sampai sekarang wakafnya itu masih ada di Madinah. Hotel Fondok Utsman bin Affan. Warisannya. Tapi apa yang dilakukan? Dituduh. Hanya ini dituduh. Dituduh bahwa Utsman bin Affan itu melakukan kecurangan. Dianggap curang.
Di mana? Yaitu Utsman itu mengangkat karib kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Lalu apa yang terjadi? Terjadi gejolak yang luar biasa di masyarakat. Di Kufah, di Basrah, di Mesir. Gejolak. Akhirnya mereka datang ke Madinah, mengepung rumah Utsman bin Affan itu selama 1 bulan. Kemudian Utsman menyatakan karena dia dikawal oleh para sahabat dan anak-anak sahabat, Utsman menyatakan sudahlah, terserah apa maunya para pemberontak ini, biarkan aja. Akhirnya rumah Utsman tidak ada lagi yang ngawal. Lalu para pemberontak itu masuk ke rumah Utsman di sore hari waktu sholat asar. Sehabis Utsman bin Affan menyelesaikan sholat asar, lalu mereka masuk. Utsman bin Affan membaca Al-Quran. Tangan kanan yang memegang Al-Quran itu dipotong oleh para pemberontak. Utsman masih tetap membaca Al-Quran dengan tangan kirinya. Dia pegang lagi Al-Quran dengan tangan kiri. Tangan kirinya pun dipotong lagi. Setelah 2 tangan ini putus, Utsman masih membaca Al-Quran. Baru dipotong lehernya itu, terpisah dari badannya. Coba bayangkan, Utsman bin Affan, kata Rasul, andaikan aku punya putri lagi, kalau andaikan setelah Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, ada lagi akan saya kawinkan dengan Utsman. Saking cintanya Rasulullah terhadap Utsman bin Affan. Tapi hanya dituduh dalam tanda kutip itu. Dituduh menyimpang. Dituduh tidak jujur dalam pengangkatan pejabat. Diperlakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu hadirin hamba Allah rahimakumullah, sikap jujur itu apabila tidak dimiliki oleh para pemimpin itu, maka tunggulah kehancuran itu. Fa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafsaku fiha faqalaihim faqad amarnaha tadmira. Jika kami ingin menghancurkan satu negeri itu, kami perintahkan para elit, para pejabat, penguasa untuk taat kepada Allah, untuk jujur. Fafasaku fiha. Tapi fasik itu curang, manipulatif, bohong. Fadammarna alaih tadmir. Maka kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi hadirin hamba Allah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini menyadarkan kita semua, lebih-lebih para pemimpin kita, agar mereka itu berlaku adil dan jujur, karena itulah sifat yang menghantarkan kepada kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Sebuah negeri akan lahir, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.